Baik, salam jumpa kembali untuk mata kuliah online. Tentunya kita sudah sekian hari ini cukup di rumah, ya, cukup online saja lewat jarak jauh, tidak ada pertemuan karena adanya pandemi ini. Tapi tentunya sehat semuanya ya. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Pak. sehat semua. Ya, Pak. Ya. Ada yang masih masuk kerja? Masih, Pak. Masih, Pak. Tapi nggak di pabrik. Ya. Di mes. Ya. Ada yang sudah libur atau diliburkan? Nunggu PSBB. Ya, cukup di rumah saja ya ini ya untuk kuliahnya. Ya. Betul. Sebagai pengumuman dulu untuk yang pertama, nanti untuk dalam absensinya masih sama setelah video. Jadi nanti biasanya Anda langsung untuk siakatnya baru boleh untuk absensi. Oke ya. Nah, sekarang kita menuju ke dalam materi animasi kedua. Ya hampir selesai juga ya ini ya. Cuma saya masih penasaran di dalam pelajaran pada waktu animasi 1. Animasi 1 sama saya ya kelihatannya ya. Saya dulu pernah memberikan namanya prinsip animasi ya. Mungkin yang cuma sekilas. Karena kemarin kita baru untuk latihan menggunakan masih ingat untuk yang animasi 1 sing ngajar semuanya. Saya juga animasi 1. Kelihatannya pakai flash. Iya, pakai flash, Pak. Pakai flash ya. Nah, dulu di awal pernah saya memberikan prinsip-prinsip penggunaan dari animasi. Ya, jadi intinya kalau Anda mau membuat animasi harus memiliki prosedur. Contohnya, ya paling tidak nanti sebagai acuanmu membuat animasi itu seperti apa. Ya, membuat animasinya itu seperti apa. Ya. Jadi nanti yang ingin saya bahas di dalam bab animasi 2 yaitu prinsip-prinsip animasi. Biar Anda tahu. Nanti kalau besok kemarin juga saya sudah memberikan di dalam Anim Studio Pro sebenarnya sudah ada fasilitas untuk membuat itu. Kemarin sudah ada yang namanya model pengulangan, kemudian ada yang namanya lockbound, ada yang namanya dynamic bound. Masih ingat kemarin ya? Sudah coba belum ini? Ya? Saya belum, Pak. Kok diam saja semua ya? Wah, di silent semua ya. Gimana? Sudah pernah mencoba belum? Ya. Yang dynamic bound seperti kemarin. Gambar apa itu kemarin? Ada yang namanya angle, pembatasan. Ya. Kemudian ada yang namanya kemarin ada kalau pergerakan sedikit saja bisa bergoyang. Nah, itu seperti apa? Nanti yang saya bahas di sini. Meskipun ini sudah saya singgung pada animasi 1 di awal kemarin, pada saat di awal singgung, cuma itu sekilas. Ya. Tapi ini tetap saya bahas lagi, soalnya tetap harus menggunakan namanya saja juga animasi. Ya, tentunya untuk UASmu juga harus memenuhi target dari prinsip ini. Ya, saya berikan bocoran nanti untuk UASmu tetap aja project, tapi harus memiliki 8 prinsip. Ya, 8 prinsip animasi. Catat ya, dari 12 prinsip ada 8 prinsip animasi. Ya, seperti itu. Tapi itu pun harus bisa dijelaskan. Kalau misalkan untuk UASmu besok ya lewatnya online, ditunjukkan satu-satu, Anda presentasi ya. Ya. Kalau menjalankannya bagaimana? Oh, ini ada prinsip yang namanya prinsip ini ada 8.
Ya, jadi nanti satu-satu untuk presentasinya lewat sini aja nggak apa-apa, paling sebentar. Oke. Saya mulai dulu saja untuk bagian yang ini. Kelihatan gambar cari carpinnya? Proses Pak, loading. Kelihatan ya? Yang lainnya Kelihatan. saya belum mendengar suaranya, coba diaktifkan kalau yang sudah ada speaker. Kelihatan, Pak. Oke. Biar mantap saja, kelihatan. Oke ya. Nah, kalau kelihatan oke. Ya. Jadi membahasnya masalah ini ya. Prinsip-prinsip animasi. Nah, nanti yang saya jelaskan di awal bahwa ada yang namanya 12 prinsip animasi. Nah, ada 12 prinsip animasi. Yang pertama yaitu solid drawing. Kemudian timing and spacing, squash dan stretch, kemudian ada antisipasi, kemudian ada slow in, slow out, ada arts, secondary action, follow through dan overlapping action, strike a hit action, kemudian post to post, staging, appeal, sama exaggeration. Nanti seperti apa? Ini sebenarnya istilah umum. Ya, sebenarnya istilah umum, tapi biasanya Anda hanya membayangkan saja. Itu yang bagaimana sih yang namanya solid drawing dan lain sebagainya. Nah, bisa juga di dalam pembuatan desain animasinya, terutama karakter, boleh dibuat dulu di kertas. Nah, biasanya kalau orang mau membuat itu boleh membuat dulu di kertas. Baru nantinya kita masukkan ke media aplikasi animasi. Jadi ada 12 prinsipnya. Yang pertama dulu yaitu solid drawing. Solid ya, namanya solid. Menggambar, solid itu berarti apa ya? Lengkap ya. Ya, menggambar lengkap. Jadi intinya ini seorang drawing memberikan kemampuan dalam menggambar karakter dalam berbagai sudut. Solid drawing jangan cuma warna tok, itu enggak. Tapi penggunaan dari komposisi karakternya sendiri. Dilihat dari sebelah mana. Jadi menggambar karakter dari berbagai angle atau sudut, sehingga karakter tersebut terlihat dalam atau bervolume atau berisi lah. Nah, intinya itu berisi dan konsisten. Mas, kita kadang-kadang membuat suatu animasi dari depan bentuknya seperti itu, tapi pada saat dia menganimasikan menyamping, badan samping, kelihatan badan samping, itu karakternya berbeda. Ya, contohnya saja, kita mau membuat dengan tubuh kekar, tapi pada saat dia nyamping, malah tubuhnya tipis. Ini yang paling sering. Benar ya? Kadang-kadang kita dari depan kekar, tapi pada saat dia serong, tubuhnya tipis. Nah, kemudian segala atribut seperti mata, pakaian, aksesoris yang lainnya, yang menempel dengan karakter tersebut, tetap konsisten letaknya, jangan berubah. Jadi kalau misalkan punyamu ini membuat animasi, topi aja misalkan, nah itu ada Charlie Chaplin ya, misalkan topi ini, letaknya posisinya seperti itu, ya tetap kalau pas dia serong, bergerak serong, tetap posisinya yang sama. Bukan kalau istilahnya kemarin ya di animasi Anda bisa berubah bentuk. Ya, karena dituntut apa ini? Solid drawing dituntutnya harus konsisten dari segala
penjuru atau dari segala angle. Konsisten cara gambarnya. Nah, contohnya ini. Dari depan, agak samping, ya, dia memiliki pola. Ini yang memang tujuannya solid drawing ya, seperti ini. Dari samping, serong, depan, belakang, tidak boleh yang namanya berubah bentuk. Karena orang kalau melihat samping depan itu aja sudah kelihatan. Nggak bisa berubah. Ya kan? Contohnya ya ini gambar beruang kartun saya seperti inilah. Komposisinya juga balance, ideal. Baik itu dari kepala sampai kaki. Ya, berarti ini ya. Dari kepala sampai kaki tidak boleh mengalami perubahan. Ya. Artinya kalau dia berjalan menganimasikan, dia tetap konstan. Artinya konstan yaitu konsisten. Apapun sudut angle-nya. Nah, kebanyakan kemarin yang masih dilihat itu kadang-kadang pas pada saat Anda jalan, ada beberapa perubahan di kaki, ya, ada juga perubahan di tubuh atau yang lainnya lah. Nah, maka kalau Anda ingin membuat seperti ini, ya dibuat aja sketnya. Perubahannya seperti apa. Ini bukan 3 dimensi ya. Tapi kita melakukan bentuknya seperti ini. Ini yang dinamakan dengan solid drawing. Bukan warna. Biasanya kita mengenal warna solid. Nah, solid itu ya artinya ya sesuai. Menggambar sesuai dengan angle-nya. Konsistennya. Yang penting ini. Nah, ini contohnya lagi. Nah, Bani. Tolong, Mbak. Konsisten ya. Datang. Ya. Bentuknya mulai dari sket, dari samping, dia memiliki karakter sendiri. Ya, memiliki corak karakter sendiri. Tentunya ini ada juga dengan kaitannya dengan karakter sket yang Anda buat. Kalau misalkan punyamu sudah terbiasa menggambar, tentunya kita sudah memiliki goresan-goresan yang ciri khas. Menggambar karakter juga nggak bisa Ini agak orang lain biasanya. Nah, ini yang biasanya seorang animator ini kalau menggambar karakter, dia memiliki ciri khas tertentu ya, seperti ini aja. Nah, membuat salah satu karakter yang konsisten digunakan dari berbagai angle-nya. Bagaimana dari belakang, depan, sampai ngeloncat pun dia nggak berubah. Ya, ini itu juga namanya solid drawing. Ada yang tanyakan dulu nggak untuk yang namanya solid drawing? Belum ada. Ada, yakin ya? Ya, Pak. Nah, kira-kira kalau menurutmu menggambarmu bisa nggak konsisten? Bisa. Ya, speakernya silakan dibuka lagi. Bisa, Pak. Dikit-dikit, Pak. Konsisten ya. Buatlah satu dulu. Gambar kartun atau gambar, biasanya kalau animasi ya gambarnya kartun lah. Atau manga. Ya, gambar satu dulu aja untuk latihan. Kalau sudah, gambarkan polanya. Yang penting dari sudut apapun jangan sampai berubah. Jangan dianimasikan dulu yang penting. Nggak usah dianimasikan. Gambarlah seperti ini dulu. Gimana misalkan bounding bug-nya ini. Dari belakang sampai nyerong ini sampai ke depan lagi. Gambarlah manual dulu nggak apa-apa. Kalaupun gambar manual ini ternyata kalau punyamu memiliki dengan jarak gambar yang sama, ini bisa dibuat animasi juga ini, frame to frame bisa. Menengok-menengok itu bisa tuh. Bisa. Ini dari gambar ini kalau Bani ini tetap sama, dia memiliki kondisi karakter ya. Maka kalau punyamu membuat gambar karakter ya tentunya
coba punyamu pilih salah satu karakter milikmu saja, seperti apa, dalami kondisi karakternya. Jangan yang lainnya dulu, ataupun jangan meniru yang lainnya. Kebanyakan meniru yang lainnya nanti repot juga. Ya. Kadang-kadang Anda nggak tahu karakternya seperti apa. Lah, misalkan seperti tadi, atau Bunny Bugs. Nah, ini Bunny Bugs-nya ya seperti ini. Bunny Bugs itu apa ya ini ya? Ya kebanyakan model-model kartun ya, yang dari itulah. Nah, itu tadi yang dinamakan dengan apa? Solid drawing. Jadi persyaratan besok untuk UASmu gambar tentunya ada gerakan tertentu yang menyatakan bahwa itu benar-benar solid drawing. Jadi saya memberikan apa? Bocoran berapa? Paling tidak? 8 ya? 8 prinsip. Tapi sebenarnya ini lah, ada 12. Ada 8 prinsip. Paling utama ya solid drawingnya. Kalau misalkan punyamu menggambar karakter kuda, ya silahkan. Dilihat dari samping, depan, belakang, serong. Nah. Kemudian berikutnya yaitu masalah timing dan spacing. Nah, kalau timing itu pas kapan. Nah, jadi menentukan pas kapan waktu dia bergerak, pas kapan dia waktunya berhenti, nah itu pas kapan. Sementara spacing menentukan percepatan atau perlambatannya. Nah, kalau tadi pas kapan lambat, pas kapan cepat. Nah, itu kita jadikan satu. Ya, pas kapan dia apa tadi? Lambat, pas kapan dia cepat. Nah, berikutnya ini ada contoh saja. Nah, ini ada bola jatuh. Nah, seperti ini. Timing and spacing-nya. Nah, saya berikan dulu pengertiannya seperti apa timing. Ini ada ilustrasi gambar animasi yang tadi, mantul ya. Tuh. Kalau ini istilahnya namanya poing. Biasanya kalau bola suaranya apa? Poing apa? Bola bekel ya. Seperti ini. Pada ilustrasi yang tadi, setiap ketika bola menyentuh tanah yang boing, itu adalah timing. Masalah dia jatuhnya kapan, itu timingnya kapan. Pas kapan jatuhnya bola, itu namanya apa? Timing. Nah, ini yang namanya poing pas jatuhnya kapan. Jadi ada suatu irama dari suatu yang terjadi. Irama itu suatu tekanan atau denyutan atau pukulan. Pas kapan dia mukul berkali-kali, pas kapan bola ini jatuh, nah itu namanya timing. Nah, sedangkan untuk spacing, ini saya berikan contoh, di saat bola memantul di udara, biasanya kalau bola mantul ya bentuknya setengah lingkaran atau lengkung ya, gitu ya. Ada kalanya bergerak semakin lambat. Jadi kalau bola itu lambung ke atas, mesti dia melambat. Benar ya? Parabola seperti itu gerakannya. Ya, kalau gerakan parabola ya, kalau dia pas ke atas melambat, di tengah titik puncak, pada saat dia ke bawah mesti cepat. Semakin lama semakin cepat. Biasanya ada gerak gravitasi. Nah, jadi ini di saat bola memantul di udara berbentuk garis lengkung. Ada kalanya bergerak semakin lambat. Pas kapan? Pas pada saat bola itu ke atas. Rangkaian itulah yang namanya spacing. Dan pas kapan dia itu cepat? Karena menuju ke bawah. Nah, maka bisa disimpulkan timing dan spacing itu seperti ini. Timingnya pas pada saat bola jatuh, tapi pada saat sebelumnya melambat atau percepatan itulah yang namanya
spacing. Jadi dengan adanya prinsip timing spacing ini, sebuah benda akan mudah teridentifikasi apakah benda tersebut berat atau ringan, kecil atau besar. Hati-hati. Mosok ada batu besar, jatuhnya lebih lambat dibandingkan dengan kapas. Kan nggak mungkin. Betul ya? Atau beratnya atau batu besar jatuhnya lebih lambat dibandingkan dengan batu yang kecil. Atau bola. Nah, bola seperti ini. Nah, ini yang dinamakan dengan spacing dan timing. Jadi kalau orang melihat ini, melihat animasimu, spacing timing, oh ini bendanya lentur atau tidak. Oh bendanya ini berat atau apa mah? Ya. Iyo. Ya, Ini masih online itu ini. yang dinamakan dengan apa? Timing dan spacing. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Belum ada, Pak. Ada tidak? Belum ada. Boleh mengajukan pertanyaan, tapi dibuka Pak, dulu ini speakernya. masih belum anu toh. Ya. Pak, ini timing dan spacing ini hanya berlaku untuk benda saja, Pak? Ya tentunya ya benda. Tentunya benda. Manusia juga benda. Berarti gerak. Air benda, Iya. benda juga. Ya, semua benda ya. Ada yang nggak benda kira-kira apa ya? Ya karena ini animasi, kita tentunya membuat animasi ya. Kaitannya dengan ini. Berbeda dengan makhluk halus nggak? Benda masih ringan. Makhluk halus. Ya kan nggak benda sih katanya. Malah ringan ya itu ya. Kelihatan berat yang ringan. Nah, ada yang tanyakan lagi nggak? Belum ada, Pak. Nggak ada? Lanjut? Belum. Lanjut. Ada nih, yakin nih. Jadi kalau Anda bisa membuat animasi ini yakin ya? Nah, kalau sudah, sekarang saya ingin menjelaskan mengenai ini. Yaitu kita bisa mengenal yang namanya chart extreme, in between, breakdown, passing, dan case. Kita mengenal itu biasanya kita mengenal di flash atau di animasi, ada aplikasi penggunaan animasi, kita mengenal yang namanya keyframe. Key ya, arti kata key itu, kunci. Itu kok mesti ada kunci ya Pak? Atau kunci frame itu apa sih maksudnya? Nah, di sini ada yang namanya chart extreme between ini. Nah, jadi fungsinya ini, fungsi cat dalam proses animasi yaitu sebagai acuan seorang animator dalam menentukan space atau jeda dari tiap gambar dalam kesatuan gambar sebuah objek. Jadi untuk mempermudah saja penggambaran gerakan tiap frame-nya. Ya, misalkan dia dilakukan dengan menentukan garis lengkung dalam menentukan garis lengkung terlebih dahulu lah. Nah, menentukan garis lengkung terlebih dahulu. Yang selanjutnya dengan menentukan space gambar di tiap frame-nya. Itu chart. Nah, jadi yang namanya chart itu ya mempermudah penggambaran gerakan tiap frame-nya. Jadi contohnya ini aja, sehingga dapat disimpulkan melalui sebuah chart atau grafik ya seperti ini. Misalkan ada gerakan tangan, dimodelkan grafik ya 1, 2, 3, 4. Gerakan kepalanya berbeda. Jadi yang namanya chart itu merupakan penggambaran space suatu gerakan, action suatu objek, penggambaran dari space-nya. Jadi kadang-kadang kita memiliki gerakan kaki dengan gerakan kepala yang tentunya tidak sama. Kadang-kadang kakinya lebih cepat, gerakan kepalanya lebih lambat. Masa kakinya cepat, kepalanya juga ikut cepat kan nggak mungkin. Nah itu bisa menggambarkan suatu bentuknya seperti ini. Itu chart. Nah ini chart juga sama. Nah untuk membuat animasi gerakan Venus supaya muncul kesannya slow in slow out. Ya, ada kesannya slow in slow out ya seperti ini. Maka jeda antar gambar di tiap frame menjadi berbeda.
Nah, itu ada model slow in, ya, slow out. Penggambaran dari lambat pertama, di tengah ada jeda space-nya, baru kemudian dia melambat lagi menuju ke kanan. Nah, jadi kalau diberikan ya seperti ini. Slow in, slow out. Nah, kemudian ada yang namanya ekstrim. Sebuah gambar suatu frame jadi titik perubahan arah pada suatu rangkaian gerakan. Kalau tadi berurutan, ya, tapi sekarang langsung 1 ke 5. Kalau cat tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 secara berurutan. Tapi kalau ini langsung. Nah, itu yang namanya ekstrim. Jadi kalau kelihatan seperti terputus-putus, ya, itu juga namanya ekstrim. Kemudian ada yang namanya in between. Jadi merupakan gambar atau sekumpulan gambar yang menghubungkan antar gambar ekstrim. Jadi misalkan ada gambar ekstrim 1 sampai 5, ada gambar lain di tengah yang menghubungkan. Nah, itu gambar yang di tengah 2, 3, 4 ini yang dinamakan dengan gambar in between. Ya. Gambar 1, 5, daripada nanti gambarnya kelihatan meloncat atau kelihatan sudut pandangnya terputus-putus, diberikan yang namanya in between. Penggambar in between disebut dengan in betweener. Nah, ini ibaratnya Anda kalau menggunakan yang namanya efek apa ya? Twin ya. Di dalam Flash ada ya, namanya twin. Masih ingat nggak? Twin motion. Masih. Anda boleh memberikan jeda gambar antar frame, antar sekian sampai sekian. Ada kan? Twin motion masih ingat? Motion twin atau twin motion? Masih. Di dalam mana? Nah, sebenarnya kalau untuk istilah animasi ya namanya motion twin. Kalau di dalam Flash motion twin. Ya. Jadi antara jeda ini ada gambar-gambar yang lain di antara frame-frame itu yang namanya in between. Biasanya Anda kan cuma memberikan awal, terakhir Anda menggunakan yang namanya keyframe. Benar kan? Di tengahnya Anda menggunakan in between, yaitu motion twin untuk mempercepat. Nah, itu yang motion twin lah, itu yang dinamakan dengan in between. Supaya gerakannya lebih halus. Nah, itu yang dinamakan dengan in between. Kemudian breakdown atau passing posisi. Nah, breakdown atau passing posisi merupakan gambar yang tepat di tengah antara dua ekstrim. Nah, ini ada ekstrim-ekstrim, ada in between, tengahnya dinamakan dengan breakdown. Paling tengah sendiri gambar, nah itu yang dinamakan dengan breakdown. Nah, jadi animatif biasanya menambah garis bawah pada nomor frame ini, animator ini, breakdown atau passing positionnya ini. Karena breakdown merupakan hal penting dalam sebuah gerakan. Anda menginginkan gerakannya ke kiri mau ke kanan, itu seperti apa? Nanti bisakan dengan ini. Nah, ke kiri dan ke kanan. Nah, ini nanti mau apa? Breakdown dulu, nanti saya istirahat lagi nih, 15 menit lagi ya, untuk melanjutkan lagi. Iya, Pak. Ini juga ada yang namanya breakdown passing position. Untuk menyamakan pemahaman animator dengan in between, oh ini ada gerakannya seperti ini. Kemudian dalam desknya sebuah studio animasi ya seperti ini. Jika tidak ada breakdown atau breakdown dibuat oleh in between, dikhawatirkan terjadi perbedaan persepsi gerakan antara animator dengan in between-nya.
Kadang-kadang kalau tidak ada itu, seorang animator bingung. Ini posisi gambar ini tuh menunjukkan mau bergerak kemana. Karena jatuhnya di tengah. Kalau menurut sutradara inginnya ke kiri, misalkan sutradaranya atau direkturnya itu menunjukkan ini sebenarnya bolanya ke kiri, tapi pas pada saat di tengah, seorang ini apa tadi yang namanya in between bingung, tadi ke kiri atau ke kanan. Nah, jadi breakdown yang benar, ini breakdown benar in between bisa salah. Breakdown salah, in between pasti salah. Jadi breakdown yang benar pun bisa salah memutuskan. Tapi kalau sudah breakdownnya salah, itu mesti salah. Bener ya? Yo bingung, salah kemana arahnya? Kalau breakdownnya sudah salah, ya sudah salah. Oke, ada yang tanyakan dulu nggak sampai sini? Belum ada, Pak. Ada ya? Nah, sekarang yang case. Yang ini, yang kemarin. Case merupakan sebuah gambar kunci atau sebuah gerakan, atau dengan kata lain, gambar kunci menjadi pemisah antara serangkaian gambar ekstrim yang mengalami perulangan. Nah, seperti ini. Ingin orang jalan, menunduk, berdiri lagi, atau mengambil sesuatu, ya, itu gambar kuncinya bagaimana? Kalau Anda dulu atau ada beberapa yang namanya motion twin tadi. Ada kalanya Anda berjalan kemarin di dalam animasi tulang. Ya, Anda bergerak dari kiri ke kanan kan enak. Set. Nah, kalau kuncinya seperti ini ya, kan tidak meloncat. Tentunya di situ sudah ada gerakan yang lambat. Nah, itu dinamakan dengan case. Nah, berikutnya kalau tadi semua tambahan saja, jadi yang ini, nah ini tambahan, karena ada kaitannya dengan penggunaan ini. Nah, timing dan spacingnya. Kapan kita melakukan spacingnya ini? Nah, fungsi utama cat, fungsi utamanya dari ekstrim seperti ini spacingnya kapan kita bisa menggunakan atau memperoleh ini pedomannya ini. Nah, berikutnya yang ketiga yaitu squash dan stretch. Jadi pada prinsipnya ini aja, digunakan membuat ilusi seberapa keras permukaan sebuah benda. Contohnya ini aja, ini ada balon yang berisi air, dan satunya lagi yaitu bola. Ya, bola ya sepak bola, beda ya masih ya, kelenturannya juga beda. Ya, ini kita bisa menentukan bola mana yang permukaannya keras, mana yang tidak. Kita bisa melihatnya aja. Oh, kalau balon diisi dengan air tentunya lebih lunak dibandingkan dengan bola. Jadi kalau dianimasikan seperti ini. Nah, dianimasikan seperti ini, memantul seperti ini. Ini mempunyai kesan. Kalau orang melihat mempunyai kesan. Oh, ternyata kalau bentuk yang animasinya seperti ini, ya, jatuhnya kemudian melebar, dia kemudian jadi gepeng, kemudian kembali ke bentuk aslinya, itu berarti permukaan bendanya lunak. Berarti dia seorang yang melihat animasi tahu, oh ini mesti punya sifat bendanya lunak. Satu lagi, oh bendanya ini keras. Karena dia kalau pas pada saat dijatuhkan tidak berubah atau berubahnya cuma mantul sedikit. Itu yang dinamakan dengan squash dan stretch. Nah, itu yang dinamakan dengan ini. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu nggak? Belum ada. Nah, Belum ada. kalau orang melihat kan enak. Nggak usah disebutkan, oh ini bendanya keras, oh ini bendanya
lunak kan enggak. Lunak. Orang cukup melihat saja dari animasinya ini aja. Oh, kalau itu berat. Oh, kalau ini. Nah, kalau misalkan orang ada kadang-kadang animasi orang sedang memukul pakai wajan. Wajan itu keras apa lunak? Ya, keras apa lunak wajan? Keras. Kalau kartun kan kadang-kadang dipakai loh itu ya. Ya, untuk memukul lawannya atau siapa. Kalau pada saat dia mengenal langsung bergetar berarti keras. Tapi kalau wajahnya kemudian Mantul. malah berbalik, nah itu agak lunak. Begitu lah. Nggak usah menjelaskan pun orang sudah melihat. Oh, itu sifat bendanya. Nah, seperti itu. Ada yang tanyakan mengenai squash dan stretch? Enggak ada. Tidak ada? Kalau tidak ada, ini saya stop sih ya. Ini kurang 3 menit. Saya stop dulu. Nah, oke, saya lanjutkan aja dulu aja, nggak apa-apa lah. Tapi nanti bisa keterusan ini. Saya rekodnya nanti gimana? Nah, nanti kalau dilanjutkan terus berhenti aja ya. Iya, Pak. Nah. Jadi contohnya ini aja, contoh pada benda mati. Ketika sebuah bola dilemparkan, bola menyentuh tanah dan seolah-olah bola itu semula bentuknya tetap sama. Atau sedikit lonjong kalau bolanya. Tapi kalau benda hidup, contohnya ini benda hidup, kita kemarin saya sudah memberikan contoh gambar lengan bicep bergerak. Ya, dikontraksi, bersinergi ini. Sangat lengan ditarik seperti gara mengangkat barbel, maka akan terjadi kontraksi atau biceps sehingga nampak memuai, membesar. Nah, gerakan sebaliknya seperti gerakan menurunkan tangan, biceps akan nampak menyusut. Nah, itu yang dinamakan squats dan stretch. Sampai di sini, ada orang ditanyakan dulu? Tidak ada? Enggak, Pak. Ada. Lanjut ya? Ya. Lanjut. Nah, ini bentuk. Nanti kalau tahu-tahu nanti mati ya. Sekaratul. Oke. Daripada nanti ini mati. Ini bentuknya ya, contohnya saja. Nah. Sekarang kita menuju ke mana ini? Anti-spacing. Tapi sebelum di anti-spacing, saya stop dulu aja ya. Ya, Pak. Istirahat dulu. Ya. Nah, nanti kita ketemu lagi, mesti yang kedua. Tadi sudah habis belum? Ya. Lagi. Tadi sampai sini. Kita beralih ke antisipasi ya. Beralih ke antisipasi. Saya mau ngetes dulu suaranya sudah jelas seperti biasa. Sudah, Jelas, Pak. Pak. Sudah jelas. Nah, kalau ini namanya antisipasi adalah persiapan sebelum aksi ya, di semacam ancang-ancang. Nah, ini artinya antisipasi seperti ancang-ancang. Ya, misalkan sebuah karakter yang ingin melompat, jadi karakter tersebut harus memiliki gerakan membungkuk terlebih dahulu, kemudian baru benar-benar melompat. Itu yang dinamakan dengan antisipasi. Ya.
Jadi kalau misalkan seperti ini. Ini ada animasinya enggak ya? Jalan ya? Animasi yang meloncat. Ini tinggal jalan apa enggak, animasinya berat. Nah. Nggak gerak sama sekali, Pak. Mungkin animasinya gerak, berat Pak. nih. Ada beberapa yang animasinya jalan. Nah. Ini animasinya agak lebar. Nanti tunggu sebentar. Ini juga berjalan. Ya. Kalau untuk gambar yang lainnya, ini speakermu masih bisa nonaktif ya? Belum bisa dianimasikan? Nggak ada gerakan sama sekali, Pak. Nah. Berdiri. Belum ada. Pak. Nggak. Di situ nggak bergerak? Nggak bergerak sama sekali. Enggak. Nggak bergerak ya? Nggak kelihatan bergerak ya? Enggak, Pak. Enggak. Animasinya cukup berat. Kalau tadi sudah ringan. Ini sebenarnya orangnya sedang meloncat dari sisi ini ke sisi sana dengan ancang-ancang. Kalau orang ancang-ancang itu kaki tertekuk, ya, kemudian lengan juga seperti Anda mau meloncat loh. Nah, lihat, kalau meloncat kan ada kakinya tertekuk dulu, baru kemudian meloncat di bagian sebelah sini, kemudian baru berdiri. Nah, itu yang namanya anticipation. Ya, seperti ini. Tapi nggak bergerak di situ. Nggak kelihatan bergerak ya? Itu kelihatan, Pak. Enggak, Enggak gerak, Pak. Nanti dilanjut dulu aja ya. Nah, berikutnya yaitu slow in and slow out. Jadi setiap gerakan ini memiliki kecepatan dan kelambatan. Kalau slow in berarti melambat pada saat masuk dan keluar juga melambat. Jadi slow in terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat, kemudian menjadi cepat. Itu namanya slow in. Berarti lambat dulu baru cepat. Kalau slow out, cepat dulu baru lambat. Nah ini. Ada lagi. Stop. Nah ini gerakan slow in, slow out. Nah ini lihat di badan yang bawah ya. Start slow sampai end slow. Kalau ada ini
bandulan, misalnya ada bandulan. Ya, yang pertamanya melambat, gerakan pertama melambat, kemudian mencepat, tengah nanti melambat lagi, kemudian dia naik, mesti lambat lagi. Nah, itu kondisinya. Itu yang dinamakan dengan slow in and slow out. Nah, seperti ini. Wajah yang menggelengkan kepala. Slow in, slow out. Nah, kemudian arts. Arts tadi ya pada pembahasan aplikasi yang lain mesti bentuknya sebuah pola melengkung. Ya, arts ini bentuk polanya melengkung. Dibuat karakter bergerak tapi secara smooth, realistis karena bergerak mengikuti sebuah jalur yang sudah dibuat. Biasanya sih saat jalurnya berupa lingkaran, elip atau parabola. Biasanya kalau arts tadi kan kalau melihat dari aplikasi-aplikasi cenderung kalau arts itu mesti ke melengkung. Nah, itu namanya dengan arts. Nah, seperti ini. Ini gerakan arts. Bola menuju ke padnya yang melengkung atau berputar. Ini arts. Terus nah, seperti ini juga arts yang paling sederhana. Meskipun bola pantul, Anda boleh saja karena memang bentuknya parabola. Ini yang bentuk arts. Nah, ini juga tidak lurus. Nah, ini tidak lurus, tapi melengkung. Kalau ini bentuknya lurus, nah ini melengkung. Nah, ini gerakan. Ini juga kemarin di dalam BUN juga Anda bisa saja membuat gerakan seperti ini. Ini juga namanya gerakan arts, tidak lurus. Jadi sebuah gerakan animasi tentunya memiliki yang gerakan ini. Berbeda dengan gerakan lurus. Kalau Anda menggerakkan tangan Anda sendiri kan lurus gini. Nah, mesti agak cenderung ke parabolik. Nah, parabolanya. Nah, seperti ini nanti. Jadi gerakan dari tangan pun juga bentuknya seperti itu ya. Itu namanya arts. Nah, ini juga sama. Gerakan-gerakan orang berjalan, nah ini juga arts. Sampai ini ada yang tanyakan dulu nggak yang namanya arts? Belum, Pak. Berarti dibuat ya secara nyata, tidak lurus, kaku nanti hasilnya. Nah, kemudian untuk secondary action. Untuk memperkuat gerakan pertama agar terlihat lebih realistis. Berarti ada gerakan yang mengikuti karena kegiatan pertama. Munculnya memberikan empasis, titik pusat perhatian. Nah, titik pusat perhatiannya ngapain? Nah, contohnya secondary itu sebuah kateter berjalan di mana gerakan utama melangkah kaki seperti biasa. Di sini secondary dapat diaplikasikan dengan mengayunkan tangan. Jadi kalau orang berjalan, lengannya mesti ikut bergerak, bergoyang lah ya. Ya. Nah, contohnya misalkan seperti ini, jalan ini. Tangannya, ya. Nah, mengetuk pintu. Nah, jangan sampai nanti kalau Anda menggerakkan atau orang sesuatu berjalan,
atau sedang melakukan sesuatu, tangan ini mesti tidak selalu diem. Ya. Jadi cenderung ke realistiknya ada. Geleng-geleng kepala atau apa ada. Makan. Mengunyah itu ya. Nah, sekarang kita lagi bergerak melalui flow trough and overlapping action. Jadi kalau yang ini dinamakan digunakan untuk membuat bagian tubuh yang bergerak, tetap bergerak, meskipun sebuah karakter berhenti bergerak. Jadi kalau misalkan Anda menganimasikan sesuatu karakter yang jalan, kemudian pada saat itu berhenti, maka ada sesuatu yang tetap bergerak. Misalkan apa nih? Rambut. Ya, kemarin sudah saya berikan contoh di dalam Animpro ya. Gambar apa ya kemarin ya? Seperti pohon yang bergerak kanan kiri. Ya, kemarin gambar apa ya? Itu ya. Dinamik bone-nya yang keluar kanan, nanti ada bergoyang, ke kiri tetap bergoyang meskipun objeknya tetap diam atau sudah bergerak diam. Ini contohnya. Nah, jadi misalkan setelah melompat rambut si karakter tetap bergerak. Kalau overlapping itu gerakan misalnya gerakan selang-seling. Contohnya kelinci yang melompat, sesaat setelah melompat telinganya masih bergerak meskipun gerakan utama melompat telah dilakukan, bergerak-gerak lagi. Nah, ini follow through. Nah, satunya lagi overlapping action ya. Follow through itu ya sudah bergerak, sudah berhenti, kondisi bunganya tetap bergerak. Maksudnya tahu ya ini ya. Ini adalah follow through and overlapping action. Ini. Yang kucing sebelah kiri yang bit itu yang menggunakan follow through ya, ekornya. Kalau itu juga sama antena yang bergerak diketahui dengan kepala. Ini without, tanpa. Jadi kalau membuat kucing ya ekornya jangan diem. Ada efek tentunya. Itu yang namanya follow through overlapping. Nah ini yang paling sering. Ada gerakan tadi rambut. Nah, ini yang paling sering. Ada yang tanyakan dulu nggak ini follow through and overlapping action? Tidak. Nah, lanjut ya. Ya, Pak. Lanjut. Nah, kemudian strike a hit action and pose to pose. Namanya aja strike hit action pose, berpindah-pindah. Nah, di sini cuma caranya. Ya, kalau tadi dua cara yang dilakukan, strike hit action dan pose to pose. Jadi untuk strike hit action, seorang animator membuat animasi secara menggambar satu per satu. Kalau yang namanya strike hit action, membuatnya satu per satu. Kalau pose to pose, itu seperti hanya kita menggunakan motion twin. Digerakkan ataupun dibuat oleh banyak orang. Nah, itu namanya motion twin tadi. Nah, kalau ini strike hit, dibuat satu langkah lagi, ya, satu langkah lagi. Ini nggak enaknya lama. Orangnya cuma satu yang membuat, dibuat ya seperti ini. Ini animasinya macam-macam, tapi terlampau lama. Tapi apa enaknya? Detail. Gerakannya lebih detail dibandingkan yang pose to pose. Nah, kalau ini pose to pose, geraknya ada sedikit meloncat. Ada yang terputus. Nah, jadi perbedaan antara strike hit action sama pose to pose ya. Nah, kemudian staging. Ya, staging itu prinsip animasi meliputi bagaimana lingkungan dibuat untuk mendukung suasana yang mood dalam keseluruhan layarnya.
Ya, misalkan ini ada satu lagi support. Ya. Biasanya berkaitan dengan kamera atau pengambilan gambar. Kadang-kadang orang ini kalau membuat animasi, kamera dilihat di bawah seakan-akan animasi atau karakter itu menjadi besar atau raksasa. Tapi kalau misalkan kameranya di atas, itu seakan-akan karakternya menjadi kecil. Itu contohnya seperti itu. Nah, seperti ini. Ini melihat kamera ya, gerakan kamera. Nah, besar. Ini namanya unsur staging. Nah. Jadi tidak tidak statis dengan ukuran yang sama, kecil seperti itu enggak. Tapi perlu yang adanya, mungkin punyamu sudah mempelajari pada saat ada materi videografi ya sudah diberikan staging ya. Kemudian yaitu ada lagi appeal. Animasi gaya visualnya masing-masing, misalnya kamu bisa membedakan animasi buatan Jepang itu punya karakter sendiri, Amerika sendiri. Nah, appeal itu dinamakan appeal. Nah, nanti kalau karaktermu sendiri itu seperti apa appeal-nya? Maka cenderung orang kalau membuat karakter, seorang animator memiliki ciri khas sendiri. Maka ciri khas itu yang namanya appeal. Nah, appeal-mu misalkan kategori mana ini? Negara Indonesia ya, kita menggunakan Indonesia. Kalau tadi Jepang, nah kalau ini Amerika. SpongeBob ya. Nah ini juga Amerika, Disney. Dia punya sendiri ya. Kalau manga kira-kira mana manga? Naruto mana Naruto? Jepang. Nah, ada sendirian. Ibu. Naruto ada sendiri itu Jepang. Shinchan Jepang. Jepang. Oke. Ada dia punya ciri khas gambar. Ada itu buatan Jepang sama buatan Amerika beda. Nah, itu namanya appeal. Yang terakhir yaitu exaggeration. Nah, upaya untuk mendramatisir biar orang itu seakan-akan seperti apa ya? Khayalan lah. Ini banyak dibuat oleh kartun-kartun Disneyland. Misalkan Donald Bebek seperti ini. Ya, jadi namanya exaggeration. Ya, misalkan Donald Bebek ada suatu gerakan yang sedang membau sebuah aroma yang enak masakan, tahu-tahu dia melayang. Ya, itu namanya exaggeration. Ataupun berlari, kelihatannya berlarinya cepat, seakan-akan melebihi kecepatan kilat. Nah, itu ada juga namanya exaggeration. Nah, dia gerakannya salto ya. Seakan-akan ini memang harus dibuat-buat. Nah, orang kalau menarik ini seperti ini. Kaget ya. Kalau orang kaget bisa begitu atau tidak, kan enggak. Nah, berarti dibuat-buat seperti ini. Dibesar-besarkan, itu namanya exaggeration. Nah, lebih, ya, gitu kan. Jadi gerakannya seperti gerakan apa nih? Lebih. Lebih itu seperti ini. Oke. Nah, itu tadi yang dinamakan dengan 12 prinsipnya. Ya, 12 prinsip dari itu ya. Jadi gerakan seperti ini. Meloncat, perang ya, busanya. Nanti ada lagi, salto-salto ini. Gerakan orang secepat ini ya. Ini meskipun menggunakan gambar pena loh ya ini ya. Boleh. Itu yang dinamakan exaggeration. Ya. Yang biasanya kalau film-film India terkena pukulan bisa terlontar jauh itu namanya juga exaggeration. Tapi kalau ini faktornya faktor animasi saja.
Ya. Jelas ya? Nah, agak lebih kan gitu. Oke. Nah, ini untuk dalam 12 prinsip. Nah, nantinya Anda bisa melihat mempraktekkan tadi yang sudah saya jelaskan apa yang dimaksudkan tadi. Nah, nanti untuk tugasnya di dalam UAS misalkan Anda harus mengambil 8 dari 12 prinsipnya yang mana yang Anda sesuaikan. Tapi itu berdasarkan dari ceritanya. Anda menceritakan mengenai apa. Jelas sampai ini ya? Oke ya? Jelas. Jelas, Pak. Oke, kalau sampai ini saya akhiri dulu. Jangan lupa untuk Absennya, Pak, gimana, Pak? ya. Untuk Absen gimana absensinya yang absen? sore ya, belum ya? Ya, sore juga belum, Pak. Ya, nanti double. Oh,